Selamat sore. Selamat sore. Iya, kita lupa. Kita ada di mana, Mas? Nih, episode kemarin kita belum ngasih tahu nih para sobat sama Sohib Komik, mungkin ngelihatnya kok ijo-ijo. Kita ada di sama seperti episode, lupa saya angkanya. Pokoknya yang kemarin tuh dengan Pak 11, Derajat ya. Yang sama Pak Derajat sama Mbak Si, kita di Mereneo. Jadi di Mereneo ini ada tempat indoor, ada tempat outdoor. Iya, kita kali ini ada di outdoor. Lebih sejuk suasananya. Lebih sejuk, lebih santai juga. Lebih santai. Mungkin 24 hour comic day kita bisa di sini ya. Gokil sih kalau. Nah, di episode ini mau bahas apa nih? Ini kan ini kita mau bahas komik yang judulnya Carok. Sarok. Oh, ini jadi kalau generasi kita mungkin dan bahkan generasi di bawah kita masih nganggap komik ini legend, beneran legend. Jadi ini saya pengen ngomong ini dulu nih, Mas. Ini ada yang mau saya bacain nih. Saya mau bacain. Bentar ya. Era 90-an, moral manusia semakin rusak. Memang tokoh masyarakat hanya simbol. Mungkin orang makin tidak bisa dipercaya. Bisa jadi kepahlawanan sudah mati. Salah. Carok. Kita lagi bahas Carok. Ini cover alternatif ya, Mas ya? Gak ada yang tahu ini. Saking legendanya nih, Mas. Ini keluar berapa buku sih, Mas? Setahu saya yang 0 dulu ya? 0 dulu. Habis itu 1. Setelah itu menghilang ya? Iya, karena komik Indonesia nomor 1. Tiada duanya. Udah. Ini ada nomor 1-nya ini. 1. Harganya 1.800 rupiah. Tapi Mas Widi beli dengan harga ini ditonton istri saya. Gak apa-apa dong. 10.000. Waktu itu saya pernah ditawarin sih, Mas. Oh iya. Katanya murah. 450.000. Tambah 50 lagi. Saya bilang mahal banget. Orang saya lihat di sini ya 1.800. Masa saya suruh bayar 450.000? Saya bayar gopek. Gopek 500.000 rupiah. Sarok. Tadi saya gopek itu dapat banyak ya, Mas. Dan di episode sebelumnya itu saya kalau gopek itu dapat banyak ya. Ini dapat 1 TV. Legendaris Dian Rakyat ini berarti ya. Pulau Gadung. Pulau Gadung Dian Rakyat penerbitan garis miring percetakan. Ini bukan sini, ini India Major ini. Jadi ada nomor 0-nya. Sebenarnya ada nomor 0, benar Mas Sarwanto tadi bilang ada nomor 0-nya. Nomor 0-nya ini kalau iseng nih saat ini langsung buka Tokped 2 kali lipatnya ini. Itu bisa harganya 1 jutaan. 1 jutaan. Itu yang indie. Nah, ini tadi nyambung sama episode kemarin omongannya Mas Sarwanto. Dari indie akhirnya ke major. Karena di lirik mungkin saya nggak tahu kisahnya gimana. Karena kita juga di kanal Kalibrasi Komik kita nggak bakal bahas kisah-kisah ya. Jadi nggak tahu kisahnya gimana, langsung terbitlah versi major labelnya. Banyak ini 3 orang ya, Mas ya. Mas Toriknya itu pasti penggambar, itu waktu itu legend banget ya. Legend. Sekarang satu-satu Mas, ini ada cerita lucu. Peong. Mas Torik ini satu-satunya komikus legend yang mengaku bahwa dirinya bukan komikus. Bukan, legend. Lucu banget. Saya komikus legend. Loh. Living legend ini ya. Saya jadi bingung. Saya juga pengen gitu. Saya mengaku diri saya juga legend dah. Widiono Susanto komikus legend. Tapi sekarang jual batu akik, Mas. Tapi itu beda cerita lah. Jual batu akik. Batu akik dibentuk-bentuk tengkorak, bentuk-bentuk gitu. Memang orang yang batu akik. Kalau nggak salah ada Mas Pidi Baik ya? Nah, Mas Pidi Baik ini ya buat yang belum tahu. Nah, kreatornya Milea, Dilan. Terus apa lagi yang paling baru yang jadi istrinya Dilan? Siapa? Oh iya, baru nih, pemainnya ganti. Iya, pemainnya ganti. Astaga. Enggak, novelnya ada. Apa itu? Iya. Saya tahu kan mau dibikin pemainnya. Filmnya juga mau keluar. Iya, rambutnya pendek. Udahlah, nanti kita cari. Iya. Ini jadi apa nih? Mas Pidi Baik ngerjain apa di sini, Mas? Nah, satu lagi Mas Pidi Baik sebenarnya punya karya komik. Oh.
Belum tahu, Mas. Judulnya Kapten Bandung. Nanti saya inset deh gambarnya Itu dia dari gambar internet. sendiri, Pak Pidi yang Gambar sendiri, Kapten Bandung. Pahlawan pembela kebetulan. Enggak serius, itu tagline-nya ya. Itu juga sempat legend kan? Sempat legend, Sempat Kapten legend, Bandung. Kapten Ha-ha, Bandung. Mas Pidi baik. Nah, kita baca-bacain line up-nya ya. Line up-nya kita baca-bacain nih. Iya. Ini bener-bener God nih ya, God. Bagi saya, bagi kami yang angkatan lawas nih ya. Ada cerita, ada Mas Firman. Saya yang mengenalnya dengan Om Firman. Om Firman. Om Firman yang bikin cerita. Wah, iya. Kemudian Ntar aku pasin. pas. Nah, pensil ini Mas Torik, pensilnya. Kemudian tinta atau inker, mungkin buat para sahabat sama sohib komik ada yang belum tahu kalau inker itu maksudnya adalah penebalan. Jadi gambar pensil itu ditebelin. Saat dulu begitu. Sekarang kan udah langsung. Dulu. Ada Mas Peong, kemudian warna oleh Hilman. Hilmannya ini Hilman Lupus bukan, Mas? Kayak bukan dah. Kayaknya bukan dah. Kemudian ini ada yang unik nih. Ini ada yang unik. Teks dan narasi oleh Pidi Baik. Jadi sekaligus editor. Oh, ada editor. Oh iya, Pidi Baik sekaligus editornya. Jadi narasinya memang kalau generasi saya nih Mas ya, yang gemar sekali lagu-lagu Dewa, lagu-lagu Dewa 19 pada saat itu, musik-musik pada saat itu. Satu komik ini Mas, semua narasi, semua dialognya adalah puisi. Kata-katanya sih kalau saya baca sekilas memang ini Mas. Berpuisi. Seperti berpuisi. Iya, ini seperti berpuisi ya. Memang kita coba cari contohnya ya. Nih, ada Nih. Tercenung dirajai kebingungan dengan sesuatu yang ingin ia ketahui. Wah. Adakah komik sekarang ya? Ya bukannya kita mendewa-dewakan komik dulu enggak? Ya. Tapi ini adalah semua teks-teksnya itu dan merobeknya karena suatu kejutan. Hanya seorang manusia yang letih. Narasinya ya. Dan narasi banget ini. Uniknya ada yang tebel, ada yang tipis. Ada yang tipis ya, mungkin buat penegasan intonasi. Penegasan intonasi. Mungkin yang suka komik-komik Amrik udah paham betul ya. Nah, ini menurut saya luar biasa pada eranya ya, karena tapi kemarin kan saya sempat di Peskom tuh Mas ngobrol sama yang buat Naraka, Mas Edwin. Dia juga generasi di bawah kita kan. Dia juga bilang ada masanya Mas, ketika saya udah sampai kondisi menjalani pengerjaan komik tuh, saya pingin punya carok. Jadi, carok bagi dia, iya, caroknya dia ya. Carok enggak, pengen memiliki buku ini. Waktu itu saya ditawarin 450 tuh saya bilang mahal, tapi ketika Edwin bilang begitu, kenapa enggak gue beli gitu. Terus gue jual lagi ke dia. Terus setengah. ini buat para sobat sama sohib komik, saya mau balik-balik perhalaman ya. Maksudnya biar kan mungkin kalau untuk generasi sekarang gambarnya nggak terlalu luar biasa ketika kita melihat dulu ya. Betul. Dibandingin kalau mungkin yang nonton episode kemarin, saya masih terkesima sama Warik ya. Warik. Maksudnya ya gambar berkembang, manusia berkembang. Cuma tapi kan saat itu udah luar biasa banget. Biasa banget. Nggak ada tandingannya kan saat itu. Pada saat itu nggak ada tandingannya. Kita bisa lihat flow adegannya, flow-nya adegan bahwa dia di tiap halaman itu paneling-panelingnya kayak satu lukisan penuh gitu. Saya membayangin nih, gurih banget bos. Iya sih, kalau kita lihat tuh udah mapan, udah solid gitu loh. Komiknya udah mateng. Bahkan sampai sekarang. Tapi karakter ini nih ada loh Mas. Iya, dari tadi tuh saya nyari loh, Agent US ya. Wildcat atau apa ya? Iya, saya tahu topengnya. Mirip topengnya sama, bedanya. Ini rambutnya ke karakter yang dari Amrik. Saya nggak tahu Image, nggak tahu Marvel. Nanti saya sambilin. Nanti kalau ada saya tongolin di insetnya. Itu ketutup. Iya, ketutup. Tapi secara kostum plek. Iya kan, mirip kan. Tapi rambutnya nggak ada. Tapi kayak corak Maduranya pun juga mirip. Mirip ya? Sama. Mirip ya. Tapi ini kan pakai baju dalam kayak Madura begitu. Iya. Nah, carok sendiri itu kan sebenarnya bahasa Madura, Mas. Iya, betul. Iya kan? Mas Torik orang Madura. Wah, nggak tahu tuh saya. Mungkin terinspirasi kali ya, karena. Tapi senjatanya
dulu nih celurit tapi di edisi 0 buat para sobat sama sohib ini enggak bentuk celurit tuh Mas. Udah dilurusin. Jadi ini edisi 0 tuh yang celurit benar-benar berbentuk sabit ya. Jadi katanya menurut Sahibul Hikayat, saya nggak tahu ini bener apa enggak nih. Jadi ketika nomor 0 waktu itu keluar, kan di zaman kita nih dulu anak-anak kecil pada saat itu tahun 90-an kita disuruh nonton G30S ya Mas ya. Nah, waktu itu katanya di edisi kosong itu, di edisi 0 kayak PKI celuritnya. Tapi kan nggak bak palu. Iya. Zaman dulu orang Parno kali ya. Akhirnya di edisi kecuali bak palu, bak celurit gitu. Nah. Dia pas mau nyerang. Nah. Katanya sih gitu menurut Sahibul Hikayat. Akhirnya dibuat lurus. Lurus di nomor 1. Malah hilang ya. Kemadura aja. Kemaduraannya malah hilang. Iya. Tapi tahu nggak Mas tradisi carok itu apa? Coba deh, mungkin anak-anak belum ada tahu. Buat para sobat sama sohib komik, tapi kalian juga googling juga ya, tapi kan kita juga bisa salah ya. Kalau nggak salah itu adalah salah satu cara menyelesaikan problem di antar pria Madura. Kalau laki nih udah ditantang carok harus berani. Ya itu beneran. Iya, beneran sampai mati. Iya. Salah satu. Budaya kita tuh ada 2 tuh, yang satu tuh tarung sarung ya, sarung juga lebih serem ya. Iya, kok Indonesia penuh kekerasan. Ternyata budaya tapi itu laki Mas. Iya, laki. Kita punya masalah nih, problem kita selesain jantan. Jangan nggak ketemuan di event apa itu. Capek ya. Jantan, carok. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah ini. Kalau sekarang lain dong Mas. Datanya handphone. Oh iya, jadi keyboard warrior ya. Jadi sendiri. Viralin ya. Dulu katanya carok. Kalau gitu. Enggak ini. Telepon, lawyer. Oh iya, gue laporin nih. Gue laporin dia. Nah ini menurut saya dan kalau nggak salah yang episode wawancara Seta juga termasuk salah untuk satu. Zamannya ini, wah panelingnya udah gila banget nih, nyambung nih, lihat nih apa nih mau? Bukan spread ya, spread juga, hampir tapi spread, bukan. Iya. Ininya doang. Itu juga nggak full kan? Ini nggak full. Variatif. Waduh. Saat kita bisa ngerasain 10.000 kan? Katanya ngaku sama istri 10.000. Coba. Tolong dong podcast cepat, nggak ada receh nih. Nggak gitu, main beli jadi Tokped. Nah ini cuma nggak tahu 20-an halaman ya, 22 halaman kayaknya kalau nggak salah. Tamat ya ini ya. Bersambung tapi yang sampai sekarang nggak ada. Tapi ya mungkin itu kutukannya kali ya. Saya nggak ngerti. Akhirnya mungkin para sahabat-sahabat padahal yang ketika masuk penerbitan publishing bermasalah mungkin akhirnya. Mungkin ya, kita nggak tahu kejadian. Misalnya kalau saya ketemu Mas Pidi Baik nih ya, saya akan tanya, kan Bapak udah punya kenalan ke jalur-jalur film, kenapa ini yang legend nggak difilmin Pak? Nggak dibawa ke dunia film? Katanya berantem Mas. Katanya berantem kan? Mas Torik sama Mas Peong, tapi nggak tahu ya, ini gosip-gosip. Iya, jadi ini, kan dulu belum ada sosmed ya, jadi nggak ada klarifikasi ya. Jadi katanya berdua berantem. IP-nya milik mereka berdua. Iya, katanya begitu. Karena isu ini berhembus ketika jadi mereka tuh bikin lukisan. Ada lukisan yang nggak ada. Ini ada lukisannya tuh ada 2 sebenarnya. Nanti mungkin itu ada di salah satu. Nanti deh. Ada salah satu yang punya tuh sobat komik Mas Wahyu namanya. Oh Mas Wahyu. Jadi dititipin dia 2 lukisan carok nih. Tanda tangannya itu selalu Torik dan Peong, gitu. Jadi katanya menurut Sahibul Hikayat berantem, IP-nya nggak tahu siapa yang megang, akhirnya bubar. Akhirnya nggak ada yang pegang. Lebih baik nggak ada yang pegang daripada bikin kali gitu. Rata-rata begitu ya. Kalau udah bikin komik bareng, akhirnya berantem. Yang episode sebelumnya itu bersahabat, banyak yang bersahabat. Dia doang. Benny Miche yang Prahara itu beda ya? Beda. Benny Miche tuh bersahabat. Oh, bersahabat. Benny Miche jadi Miche Kartun. Itu enggak bersahabat semua. Masih bersahabat ya? Semua. Sering ketemu tuh ya? Sering. Ini lagi WhatsAppan. Kita selalu bersahabat. Benny Miche bersahabat. Biarpun keluar sendiri-sendiri. Iya, ada Miche Kartun tapi semua bersahabat. Makanya gue udah sumpah Mas, nggak mau bikin komik bareng lu.
buat para sobat sama sohib komik yang lagi nonton, kayaknya kalau memang kerja berdua atau gimana, hitam di atas putih, itu walaupun nggak begitu sopan ya kelihatannya ya. Tapi... Lebih baik ini dong, kita bayar asisten aja. Oh iya, nggak usah kita yang mikir. Nah, ini ada satu kutipan Mas, ini gimana ada kutipan nih? Yang menarik. Nah, manusia berdebah. Nih, demi dahsyat petir menyingkap kegelapan. Bergetarlah setiap hal ihwal. Superman pernah ngomong begini? Kagak Mas. Kagak pernah Superman. Ini si nama jagoannya memang penyebutannya Carok ya. Nama jagoannya kalau nggak salah alter ego-nya namanya Ongko. Kalau aku nggak Ongko. Iya. Dan kalau superhero-nya sebutnya Carok. Oh, saya baru ingat Mas. Ternyata karakter ini mirip banget sama Godam. Kok bisa? Ongko itu supir. Awang kan juga supir truk. Dan ini jadi maujud berbentuk carok kayak kesurupan. Jadi dia bukan orang bertopeng, dia kesurupan, kayak kesurupan tanda kutip. Kalau yang awang itu kan juga ada entitas gaib. Ya, ada perubahannya nggak? Ada di depan nih. Di depan ketika dia ada di depan. Saya agak hati-hati nih soalnya lumayan. Iya, ringkih ini komik zaman dulu ringkih. Harganya udah ngeri soalnya. Ini oke, bentar. Nah, bentar lagi kita akan melihat perubahannya. Nah, nih. Dia taksi, bukan supir truk. Taksi melihat ada kejahatan, berubah. Nah, berubah jadi berubahnya enggak kayak Kamen Rider ya, punya gerakan. Mistis Pak, ini mistis. Tanpa cincin, tanpa apa ya? Iya, tanpa cincin, tanpa apa. Nah, di lukisan yang pernah Mas Torik bikin dititipin ke kita itu jadi ada 4 lukisan aslinya. Itu gua proses perubahan. Perlu cara lain untuk mengejarnya. Oh iya, dia kayak ini entrance, kemasukan. Maka kekuatan itu kini sepenuhnya menguasai Ongko dan seluruh. Bahasanya berat loh kalau untuk anak sekarang, Mas. Jadi Mas Pidi Baik ini ketika nge-tweet itu terkenal banget Mas Pidi itu dengan, saya nyebutnya gini, akrobat kata-kata. Kalau di tweetnya ini ya, diksinya, dia suka akrobat kata-kata, suka gitu kalau Mas Pidi. Jadi pas ngelihat karya yang ini, saya ternyata dulu basicnya kayak gini. Basicnya dalam penulisan, dalam narasi, ini bahkan dipisah ya Mas ya, antara menulis sama narasi. Bayangin, saya pikir kayaknya kalau di dunia komik sekarang ya writer aja. Tapi dia benar-benar mengimplementasikan bahwa ini bukan teks nih, ini dialog. Bahkan dialognya dia masukin lagi ke tingkat yang lebih tinggi, bahwa dialognya ini gue nggak hanya ngomong, tapi nggak ada karakter cewek loh Mas. Ih, kering banget ya. Kering banget ini, komik gak ada karakter cewek sama sekali. Laki! Iya. Masalahnya takutnya kalau ada karakter cewek, kenapa coba? Si Ongkonya. Dia akan ngomong, jangan jatuh cinta. Daripada aku cinta itu berat. Karena jatuh cinta itu berat, biar gue aja. Karena penjahat itu sadis, biar aku aja lah. Biar apa? Itu gila dia. Biar apa? Nah ini kalau saya nih ya, mau nanya nih sama Mas Herwanto. Melihat ini untuk pertama kalinya page by page kesannya. Ya kalau untuk ketika tahu tahun pembuatannya yang ngeri Mas. Ngeri banget gitu loh. Sampai sekarang pun tadi saya lihat masih panelingnya itu flow banget. Cuma saya nggak cocok. Terus terang saya nggak cocok dengan gaya bernarasinya Mas Pidi. Untuk komik action kayak superhero lebay banget ngomongnya gitu. Kan kayak toko wayang. Nong. Tapi penggambaran udah oke sih. Oke, cuma ini naratif Mas. Iya, karena jumlah halaman. Ini problem-problem yang komik sebenarnya yang seperti ini kan begitu. Narasi. Cerita juga nggak terlalu gimana. Si Benggis pun juga belum kalah kan. Sampai terakhir ini. Belum, baru akan melawan. Kita nggak tahu kekuatan si Benggis ini apa. Dia bisa menghilang kali ya. Saya pikir kayak laser ini menghilang nih. Oh iya. Nah, yang punya gimana? Lali. Terus tua. Menghilang dia. Tuh, menghilang bersama kegelapan. Wah, jadi transparan badannya. Padahal terang ya, Mas. Iya. Gelap. Ini saya tahu gelap ya. Lama banget. Enggak apa-apa, mungkin lupa.
Jadi oke. Zaman sekarang ketika kalau sumpama diterbitin ulang. Rambutnya ada yang pendek, ada yang panjang, karakternya, ya kan? Kalau zaman sekarang terbit format kayak gini, jadi biasa aja apa? Kalau zaman sekarang nih komik ini keluar, kalau 1.800 saya beli, Mas. Kalau 1.800. Loh, ini harganya tertera. Iya. Sekarang aku tanya deh, kalau kita misalnya ke warung, ada harga 5.000, apa 30.000 lah, satu mangkok soto 30.000. Iya. Dan kita beli kan? Iya. Tahu-tahu di pas kita mau bayar, dikenain harga 150.000. Kira-kira gimana perasaannya? Empet sih. Empet ya? Iya, lumayan. Iya, kalau 1.800 gue beli. Tapi kalau 10.000 gue beli, Mas. Sekarang juga gue beli nih. Enggak, gila. Ini mungkin review paling singkat ya. Karena background dari komika kita juga meraba teman-temannya. Sayang sih sebenarnya IP yang udah legend sayang sekali hilang kalau menurut saya. Mungkin nggak, Mas, ditarik Bumi Langit? Nah, ini perlu telepon temenmu, Mas. Tak telepon apa, Bi? Ya, tak telepon dong, tak takut dong. Cara gimana nih? Iya. Tapi kalau difilmin? Kalau difilmin dengan susah ya. Orangnya enggak juga sih, Mas. Kostumnya nggak terlalu ribet kan? Masih bisa di orang berbadan kekar lah ya. Ya dulu banyak gosipnya, Mas. Akan difilmkan, akan bertahun-tahun. Karena mungkin sekarang semakin. Tapi tetap dengan cerita seperti itu tetap menjadi legenda lah. Iya. Biarlah menjadi legenda. Nah, ini sebagai closing kayaknya ini memang episode tercepat nih karena nggak orang-orangnya kebetulan kita juga udah pada menghilang. Udah akhirnya mereka menyadari lebih cepat dari kita, Mas. Untuk jangan jadi komikus.